Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Was TV Junior. Nah, kali ini gua akan membahas seputar IT lagi. Mungkin di sini teman-teman yang mau bikin form login dengan cepat dan simpel dan kodenya nggak terlalu banyak. Nanti untuk referensinya bakal gua kasih tahu setelah kita mode. Nah, sebelumnya kita siapin dulu nih buat ngoding nih ekstensinya dan alat buat ngoding itu ya pasti udah ada di sini ya. VS Code kita buka aja langsung ya di sini sebentar. Nah, sebentarnya agak nge-lag karena kita pakai OBS ya, OBS Studio. Nah, ini kita sudah ada Visual Studio Code-nya, kita minimize dulu. Nah, lalu kita masuk ke folder ya, kita bikin folder yang ada di htdocs. Nah, sini ya. Nah, jadi kalau di htdocs ini nanti ada beberapa file di sini. Kita bikin aja di htdocs supaya lebih enak ya ngerunnya. Gitu. Jadi kita klik kanan aja langsung. Sini new folder ya. Nah, kita buat aja dari nih folder kita buat di sini namanya form login aja ya, form login. Oke, kita enter. Nah, setelah kita bikin folder, kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya aja. Nah, makanya Alt Tab ini ditahan, dilepas. Nah, terus habis itu ini open folder ya, di file open folder. Nah, kita buka yang tadi ini, gue patokannya di htdocs saja. Langsung aja kita cari namanya form login. Nah, kita cari form loginnya, udah ada di sini. Nah, jadi kita mau bikin form login aja nih. Nanti kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian mau. Nah, jadi yang pertama sudah seperti ini. Nah, di sini kan kayak ada icon gitu ya, kayak new file, new folder, terus refresh explorer sama collapse folder in explorer. Nah, jadi yang digunain ini aja nih, dua nih, tapi biasanya gue gunain yang ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau belajar sesuatu, pahamin yang ada dulu, jangan semuanya kalian pelajarin. Nah, karena kalau semuanya kalian pelajarin nanti bingung fokusnya di mana, karena ini kegiatan seperti ngoding gini kita harus tahu dulu nih apa yang mau dikerjain. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu semua silakan, tapi kalau misalkan kalian mau satu persatu itu lebih bagus, karena nanti buat jadi bidang kalian nanti ngaruhnya bukan di icon ini, maksudnya nanti kalau kalian mau mengerjakan proyek yang lain jadi kalian nggak pusing gitu. Oke, nah ini kita langsung aja new file ya di sini. Nah, kenapa di sini new file? Karena yang tadi gue bilang kalau kita bikin folder itu harus ada bahasa pemrograman yang kita pakai. Nah, bahasa pemrograman kita pakai itu PHP lah. Nah, di sini kita tulis aja login. Nah, login itu di belakangnya akhirannya .php. Nah, seperti ini. Jadi nanti logonya berubah. Kalau misalkan login HTML begini. Nah, logonya nih. Kalau misalkan bikin style nih, CSS style.css. Nah, seperti ini itu ya. Oke, ini kita bikin loginnya dulu, login.css. Nah, login.php, karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kenapa? Karena nanti dari di sini kalau PHP udah pasti di sini udah muncul nih otomatis ya. Ini biarin aja, nanti kalian bisa pelajarin ya. Nah, apalagi kan sekarang udah ada namanya AI ya, jadi ekstensi. Jadi udah banyak ekstensi yang membantu kalian buat ngoding. Tapi kalau kalian mau mempelajari awalannya ya seperti ini itu. Jadi kalian harus tahu dulu nih bagaimana caranya. Kan kalau kalian lihat kan mungkin orang ngoding itu kan enak banget gitu. Nah, ini prosesnya kalian harus tahu kayak gini prosesnya gitu teman-teman. Nah, ini dari login ini kita mau ngebuat nih
kan nggak mungkin dong misal kita bikin HTML gini kan, mau bikin PHP-nya terus kita bikin HTML-nya gini dulu, terus bikin head-nya lagi, lamaan gitu. Misalkan kayak gini kan itu lama banget. Itu bikin lagi di sini titelnya nih, titelnya apa nih, misalkan cara membuat login sederhana. Nah sedangkan ini lama kan itu. Nah alangkah baiknya kita pakai kode aja, namanya ngoding. Nah ini kita pencet shift 1 ini kan tanda seru. Nah kalau 2 ini kan dia kayak gini hasilnya nih, doctype. Kalau 1 kalian langsung seperti ini tuh, jadi kalian nggak perlu capek-capek ngoding nih ya kan. Nah di sini udah otomatis. Nah ya kita ulang lagi. Kalau misalkan shift 1 doang kali nih, nah jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan dia 2 kali jadi seperti ini. Oke, jadi kita pakai yang ini dulu biar lebih enak. Nah jadi kita mulainya dari sini nih teman-teman. Nah yang tadi saya bilang HTML kan itu lama banget ya. Nah sini kalian buat, di sini nama judulnya bukan dokumen. Jadi di sini head ini buat judul nih, judulnya apa. Nah kalian buat namanya form login gitu, misalkan itu form login sederhana gitu. Atau misalkan karena ini lagi bulan puasa berarti form login ngabuburit, contoh ngabuburit. Nah ngabuburit kayak gini. Nah ini judulnya nih, form login ngabuburit. Nah nanti di sini setelah body ini, nah itu nanti kalian tulis div kelasnya. Maksudnya itu div kelasnya itu kalian mau bikin tampilan loginnya gitu loh, hasil dari tampilannya gitu. Nah jadi coba di sini kita coba dulu langsung aja dari body ini kita bikin divnya dulu. Nah div kelasnya apa nih? Nah kelasnya itu berarti login. Nah kalian ketik seru. Kalau di keyboard gue ini dia berubah nih jadi 2 nih di sini add. Nah baru kalau misalkan pakai petik ini dia jadinya add, kebalik ya, nggak apa-apa. Nah jadi sini login kita buat gitu ya. Nah ini biarin aja merah tuh, emang gitu dia kalau ngoding ini harus sempurna ya teman-teman. Jadi kalau nggak sempurna dia pasti ada error. Nah nih nah, gitu, itu biarin aja, nggak jadi problem. Kalau udah komplit kodenya jadi dia berubah jadi biru kayak gitu. Nah enaknya ngoding di Visual Studio Code tuh seperti itu teman-teman. Nah ini biarin aja. Nah itu kadang-kadang kalau kita itu suka pindah deh tuh, nih suka pindah. Nah nih kita ada apa namanya, suka misalkan kita blok nih tadi ngikut, oh nih badinya, nih headnya seperti ini. Nah gitu. Nah nanti misalkan nanti setelah login ini ya, nah kalian buat nih dari divnya ini kan udah nih login kelas, gitu udah bikin kelas div nih. Nah kalian hafalin aja dulu div. Nah nanti kalian bisa cari apa sih itu div. Nah kalau menurut gua div itu buat nunjukin nama kelasnya teman-teman. Jadi misalnya kita mau bikin kelas nih login, namanya login. Nah tuh kita harus naruh apa kodenya. Nah naruhnya div. Nah kita ikutin aja sesuai aturannya. Kalau misalkan kalian ini nanti bisa tanya di ChatGPT ya, mungkin biar bisa lebih cepat, tapi ini buat proses saja. Nah di sini H2 ini buat judul nih teman, buat ininya apa namanya, judul ininya, loginnya itu loh, form. Nah kan bisa kan ada H1, nah terus ada H2, H3, H4 sampai H5 tuh biasanya tuh. Jadi ukuran judulnya itu kalau misalkan
kita pakainya H2 aja dulu ya. Nah, pakai H2. Nah, di sini kita bikin lagi kelas. Nah, kelasnya apa? Nah, sama dengan lagi. Nah, ini terus kita kasih login header. Nah, login header. Nah, header ini di mana posisinya? Di atas dari tampilan, bukan di bawah. Kalau di bawah itu footer, head kan, head di atas, head kepala, foot kaki, footer berarti di bawah. Nah, gitu. Jadi login header ya. Nah, terus kita bikin lagi di sini. Ini emang tanda-tanda begini nih agak ngeselin nih. Pokoknya udah pasti ada kayak gininya nih. Nah, nanti kalian bisa cari tuh, kenapa sih kok harus pakai ini, kenapa nggak begini nih ya, karena kalau begini error. Nah, jadi uniknya kita modding itu semua strukturnya sama dari tulisan. Misalkan nih kalian lihat nih viewport, nah login, nah itu ada kelasnya. Ini kelasnya nih warnanya apa, itu udah otomatis dari Visual Studio Code, itu udah otomatis itu teman-teman. Nanti kalau udah jadi tampilan, ntar kita bangun di inspect elemennya biar kalian lebih penasaran modding itu seperti apa. Jadi nggak hanya dari Visual Studio Code aja. Nah, dari login header ini kita tulis lagi form login. Nah, login ngabuburit. Nah, wajar lah kan kita masih ngetiknya nggak terlalu, makanya gue masih latihan. Nah, teman-teman, bagi kalian mau latihan silakan di monkey type aja buat ngelatih ngetik biar lebih enak gitu. Nah, di sini kita bikin H2 ya, pakainya H2. Nah, ketika selesai ngoding ya, kalau kalian udah selesai, nah ini uniknya dia, kalau setiap kita nulis di awal, nah di akhiran tuh kita pakainya garis miring slash gitu untuk mengakhiri ya. Jadi nggak bisa begini nih, pasti harus ada akhirannya tuh. Pokoknya setiap kita ngoding bahasa HTML itu bukan bahasa, sorry. Jadi itu bahasa pemrograman tuh PHP-nya. Nah, karena kan dia nanti di backend kita nyimpan data. Kalau HTML itu banyak kan orang bilang bahasa pemrograman, bukan. Jadi HTML itu kayak ini loh, apa sih namanya, bahasa yang ngebangun. Nah, supaya itu dia jadi tampilan yang lebih bagus, itu HTML, Hypertext Markup Language. Jadi itu ngode, jadi itu teksnya itu dikasih kode. Nah, makanya HTML dia yang ngebangun teksnya. Nah, itu disebut HTML, Hypertext Markup Language, kayak gitu. Jadi supaya dia jadi kode, nah dibikinlah kodenya seperti ini teman-teman. Kan nggak mungkin kalian bikin form login ngabuburit, nah terus kodenya apa? Nah, ini kodenya nih itu. Nah, setelah itu, nah ini bahas kayak gini aja lama banget ya, biar lebih enak. Nah, habis itu kita tulis form lagi. Nah, kenapa? Karena kita mau bikin form gitu. Nah, kalau form gini kita kasih belum bisa ngasih tanda ini ya, apa lebih dari ya, karena kan dia mau lanjut. Nah, jadi sini spasi aja, langsung kita bikin kelas. Nah, kelasnya apa? Nah, di sini kelasnya login apa nih? Login kontainer. Nah, ini udah masuk nih. Nah, udah masuk ke inti. Jadi udah ke login header, habis itu login kontainer. Jadi kalau udah ada header pasti ada kontainer di sini. Itu teman-teman. Oke. Nah, kita enter lagi. Ini nanti bakal otomatis, kalian bisa pindahin ya ke sini, bisa, itu terserah kalian. Nanti kalian kayak gimana nyamannya ya, atau kalian bisa ngikutin dari sini nih. Ini kan ada garis-garis nih. Nah, kalian ikutin aja nih seperti ini. Tuh kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau udah jelas login kontainer, kita langsung di P. Nah, P ini buat nentuin paragrafnya. Ini udah sampai sini udah kelar nih ya. Nah, kalau sampai sini udah kelar, berarti apa lagi yang kita buat nih. Nah, setelah itu kita langsung input. Nah, karena di sini bahasa pemrograman PHP, nah ini kita langsung aja input nih. Input apa? Input type. Nah, type email.
sorry, tab email lagi. Itu tab apa sih namanya? Oh benar-benar tab email. Nah jadi tab email tuh kita harus pakai sama dengan dulu ya, jangan langsung. Sorry. Nah ini ada karena kepencet ini ya. Nah ini kan inputnya begini ya kan, ini kayaknya kejauhan banget ya. Nah ini type. Nah habis type itu sama dengan biasa petik, pakai petik email. Nah jadi di sini kelihatan nih tanda-tandanya teman-teman, ada login header, kontainer. Nah ini dia satu teman nih. Nah sedangkan ini kode-kodenya ini, nah ini div h2 ini buat ngodein ininya loh, kode ininya supaya dia jadi tampilan yang lebih jadi apa, benar-benar pas kita jalanin PHP-nya itu langsung jadi di tampilan web kita gitu loh. Nah oke, di sini langsung aja. Kalau kalian nanti ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar aja ya. Oke, nah di sini emailnya udah, terus kita bikin placeholder. Nah placeholder, habis itu bikin lagi email ya, email. Oke, nah kayak gini sampai nah seperti ini ya. Ini inputnya udah, habis itu kita kiri lagi. Oke, kayak gini kan, tadi sini P nya udah nih ya, berarti berakhiran P. Nah supaya lebih rapi dia harus sama nih. Nah kayak gini teman-teman itu. Nah habis itu nanti kita bikin lagi nih, kan tadi email nih, atau misalkan kita mau bikinnya jangan email karena mau bikin form login, username aja dah gitu buat contoh. Nah berarti kita bikin di sini, bikin ulang lagi input password type. Nah bikin ulang cuman beda kata. Nah itulah uniknya password. Nah kayak gitu password. Nah jadi samain cuman bedanya ininya aja ya. Oke, ikutin juga sama placeholder juga. Sebenarnya sih kalau lebih enak deh tinggal enter gini aja ya. Jadi kalau misalnya nanti keunikannya, kalau misalnya nanti udah kelihatan tulisannya itu, kalian tinggal pencet enter dia langsung ngetik sendiri ya. Jadi kayak copy paste gitu loh, tapi kita cara copy paste tinggal tulis aja katanya gitu. Dan tadi placeholder nih, placeholder. Nah udah ada di sini ABC kan, enter aja. Nah gitu, jadi nggak usah langsung komplit. Nah habis password kita enter lagi. Nah akhirin lagi dengan /p ya. Nah ini buat paragraf, tinggal kita pakai panah, habis itu kita pencet tab. Nah supaya posisinya begini di keyboard ya. Oke, nah habis itu kita input lagi nih. Input apa? Input buat submit, form login submit ya. Nah ini submit itu tinggal diketik tuh submitnya, berarti seperti apa. Nah kita ketik lagi di situ input type submit. Nah sama dengan tetap di sininya sama ya, ikutin aja. Nah submit, kirim ya, atau misalkan kita kirim aja dah gitu, bahasanya di bawahnya itu tombol kirim. Nah, oke. Nah kirim ini cara kita buat. Nah ini udah jam 5 nih, oh hampir jam 5 sorry. Nah value nya apa? Nah, jadi kita puasa sambil ngoding sambil nunggu buka puasa ya, yang favorit lah. Jadi login. Sorry, ini kan value sama dengan dulu dong, sama dengan berarti di sini login. Nah login. Nah, kayak gitu teman-teman tuh, berarti kirim login, value nya login ya, baru kita kasih $P lagi. Nah ini untuk tulisan aja, belum warnanya, stylenya itu. Oke. Nah setelah itu nanti kalian langsung nih enter lagi, terus karena tadi di sini udah form, sorry mana tadi formnya, berarti harus diakhiri dengan
yang tadi akhirnya apa, berarti slash form gitu. Nah kayak gitu. Nah kayak gini kan, tinggal dikasih tab. Nah formnya di mana tadi, di sini kan. Nah kayak gitu teman-teman. Ah ini F nya gede, harusnya F nya kecil. Nah gitu ya. Nah jadi nggak boleh tuh misalkan di sini F nya besar tiba-tiba di bawahnya kecil, atau nggak boleh ya, harus sama. Itu logikanya gitu. Setelah itu tadi kita udah pakai div, berarti harus diakhiri lagi dengan slash div. Nah gitu. Nah div di sini kan. Nah kalau div ini nggak apa-apa lah di sini, tapi nggak apa-apa kalau untuk peletakan dia mau di sini kayak mau di mana, yang penting dia sama. Di sini udah kelihatan ya, biru. Di sini warnanya nih biru ya, biru telur asin kalau salah nih ya. Ini warnanya udah kelihatan ya. Oke. Nah ini habis form, terus kita lari ke body, karena tadi di sini udah body udah kelihatan. Nah ini kita harus akhirin lagi bodinya kayak gini tuh. Nah ini udah otomatis nih body, habis itu HTML ya kan. Nah udah tuh, habis form div body HTML itu aman ya. Nah terus kita mau bikin style nih. Nah udah dari langsung aja sini setelah kita buat. Nah cuman untuk membuktikannya kita harus menyalakan exam dulu ya teman-teman. Kita nyalain exam dulu. Nah ini agak nge-lag ya, maaf ya teman-teman, nge-lag nih. Nah oke, kita nyalain exam nih. Nah mau ngeliat nih hasilnya seperti apa gitu. Nah kalau kita mau lihat hasilnya, langsung aja pergi ke webnya ya. Jadi di sini webnya udah kelihatan ya, coba sebentar kita lihat. Nah ini ya, oh ini dia nih. Ini tadi gua cari dulu nih fungsi itu apa sebelum presentasi. Nah, terus di sini kita langsung aja ya. Nah kita di sini ketik aja localhost. Nah, karena tadi namanya form login ya, form login. Coba. Sorry, namanya tadi bukan form login. Oh iya, sorry, form login tapi dipakai spasi. Ya. Nah, kayak gini. Nah, harus pakai spasi. Terus login PHP. Nah, jadinya seperti ini. Tuh. Form login ngabuburit. Nah, gitu. Jadi kita pakai username, password, habis itu login. Nah ini udah nih, udah dari apa, udah ada nih. Nah cuman untuk lihatnya ini kita klik kanan, inspect. Nah lihat, nah maksud gua kayak gini nih. Jadi kalian tuh nanti bisa lihat login header, login container, username, password, kirim. Nah itu teman-teman, jadi kelihatan ya. Kita close, sama dengan yang di nah ini kan folder tadi form login ya. Jadi hati-hati untuk ininya localhost nih, sorry. Nah, kalau misalkan dia begini nyambung gak bakal muncul. Nah, tapi kalau dia seperti ini kan, tadi nama foldernya pakai spasi, dia langsung seperti ini tuh ya, username, password, login. Oke. Nah setelah itu kita mau bikin apa CSS nya. Nah
supaya enak kita bagi dua seperti ini. Nanti tinggal enterin aja, oke? Atau misalkan kita gedein aja nih seperti ini, tapi kayaknya nggak kelihatan ya. Nanti kita tinggal pencet tab aja kali ya. Jadi pencet tab ini, nanti tinggal di reload supaya nanti muncul ininya, style CSS nya ya. Oke. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin tuh fungsi head, terus body, div ya, dan segala macem tuh udah dijelasin. Nah, sekarang tinggal kita bikin CSS-nya. Di sini kita tinggal bikin namanya style.css. Nah, ya, enter. Nah, kalau style CSS itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita langsung aja buat bodinya, maksudnya tampilan yang ini loh. Nah, supaya dia jadi warna gitu. Mau warnanya apa? Nah, ini di sini kita langsung aja body ya. Terus dulu habis body kurung kurawal namanya. Kan kayak gini nih, masih kuning. Nah, ini supaya dia berakhiran. Ini kan kalau berakhiran kan seperti ini ya. Tinggal di spasi terus di enter. Berapa kali enter? Misalkan di sini kita mau bikinnya 2 kali enter aja boleh. Nah, terus kita yang pertama body itu kita tentuin backgroundnya dulu nih. Backgroundnya seperti apa? Nah, background itu nanti kita pakainya di apa nih? Nah, nanti kalian yang belum paham bisa cari di Google. Nah, ini minusnya nih, tanda pagar gua nih nggak bisa nih. Jadi kita harus copy dari ini aja yang ada tanda pagarnya. Di sini ada nggak ya? Coba kita cari. Oh, nggak ada ya. Nah, ini masih error nih. Nah, kita pakai bantuan Google aja deh ya, biar enak di sini. Karena di keyboard gue logo pagarnya nggak ada nih, sayang banget ya. Ikon simbol, sorry, kok ikon, simbol. Kalau pagar tuh simbol bukan icon ya, sorry. Nah, ini agak not responding nih, sabar ya teman-teman, ini lagi gitu. Oke, ini munculnya ini ya. Nah, ini dia nih, kita cari aja di sini kok logo sih, pagar simbol. Nah, simbol pagar. Nah, ini sabar ya. Nah, ini nih. Nah, jadi kita langsung aja simbol tanda pagar. Loading dia. Nah, ini text cool ya. Nah, ini udah masuk. Kita tunggu loading dulu supaya kita bisa lanjut ngoding ya. Jadi walaupun di laptop kalian ada kekurangan, kalian nggak menghalangi buat ngoding. Ada beberapa kode yang nggak bisa diketik di keyboard ya. Nah, ini kita cari aja di sini pagar. Mana nih? Coba. Simbol jam, oke. Nah, ini simbol-simbol nih, tuh. Kalau di paste seperti ini. Oh, tapi bukan ya. Kita cari lagi. Wah, nih
kita malah banyak dapat ilmu nih. Nah nih tuh copy, itu tinggal paste kayak gitu ya. Oke, nah di sini backgroundnya kita di tanda pagar ini ya. Oke, terus seperti ini ya, tuh tanda pagar. Nah kodenya apa nih, kita coba aja bikin kodenya 456. Nah jadi, atau misalkan kita mau pakai backgroundnya gambar juga boleh. Nah ini kita ikutin sesuai ini aja ya. Nah fontnya ini kalian mau warna apa nih, misalkan kalian mau namanya green, nah tinggal kayak gini aja, forest green. Nah tapi sini kita nulis ininya dulu ya, fontnya dulu ya, apa namanya, tipe fontnya itu. Nah berarti kita di sini tulis font family. Nah oke, ini harus dispasi dulu ya biar sebentar. Kayaknya nggak usah dibikin spasi ya, ini udah bisa kok. Nah ini kita font family ini kita kasih namanya Open Sans. Nah ya, nah Open Sans. Nah ini di sini kan masih ini ya, masih error ya. Nah kita lanjutin dulu karena belum selesai ya. Open Sans, sini kita pakai sans serif kayak gitu. Nah baru titik koma ya. Nah ini kita belum kasih titik koma, makanya masih error ya. Itu harus pakai titik koma dulu ya, jangan lupa ya teman-teman. Nah ini backgroundnya udah. Setelah itu kita kasih pagar seperti ini, kurung awal akhir. Habis itu kita klik login di sini. Nah, login kurung awal lagi, kita kasih 3 spasi ya. Habis itu di sini kita pakai width nih. Widthnya ukuran widthnya itu enggak pakai titik 2 ya. Sini widthnya kita kasih ukurannya 400 saja ya, 400 px. Nah, oke. Nah setelah itu kita kasih marginnya nih, marginnya berapa. Nah marginnya misalkan kita kasih 16 px. Nah terus 16 px itu apa, ukuran marginnya loh. Nah marginnya otomatis. Nah terus titik koma, pokoknya setiap kalau di CSS itu akhirnya titik koma ya. Oke, biar kalian paham. Dan font size nya itu berapa, font size nya itu misalkan di 16 px. Nah 16 px. Nah misalkan kalian mau tahu nih progres kayak gimana, gampang, tinggal tab aja. Ini kita close aja karena udah kita pakai ya. Ini kelamaan banget nih nyari kayak gininya nih. Nah kita reload. Nah belum muncul ya karena belum semua ya. Nah berarti masih kita tulis lagi nih beberapa kode. Ini masih ada 9 nih ya, 9 kode. Nah terus kita mau bikin komentar nih pakai slash 2 kali. Slash 2 kali ini apa nih, misalkan kita mau ngereset atas sama bawah, misalkan reset top bottom, misalkan reset top and bottom ya, itu misalkan kalian mau bikin komentar. Nah kayak gini aja. Nah terus di sini kita langsung aja bikin login lagi aja biar nggak bingung ya. Di sini login, kita bikin login untuk headernya. Nah terus pakai koma. Terus nah ini kalau untuk CSS tuh harus ada titik dulu di atasnya nih. Misalkan kita mau bikin login, karena habis login pasti ada ngikut dong. Ini login, ini di login apa nih, di bagian mana, di header. Nah terus kita bikin lagi login. Nah login sama, terus bikin lagi P. Nah ini untuk yang paragrafnya, ini kita kasih kurung awal dulu. Nah dari sini nih kan tadi kita udah bikin nih kurung awal tadi. Nah
awal itu pas kita klik dia jadi 2 begini, baru kalian kasih enter berapa kali nih. Nah 2 kali. Nah habis itu kita bikin dari login ini kita bikin marginnya nih. Margin apa nih? Margin topnya berapa? Misalkan margin topnya itu ini titik 2 dulu, misalkan 0, titik koma. Nah terus habis margin top berarti bottom dong. Nah margin bottom. Nah bottomnya berapa nih? Nah kita kasih 0 juga. Nah kayak gitu. Nah habis itu udah nih, udah kelar. Sebenarnya sih ini pakai ini ya, ini kelebihan nih tadi, ini kurang-kurang awalnya jadi biar enak. Nah udah, terus kita mau bikin lagi nih. Habis bikin login P nya kita mau bikin lagi yang login ini, header. Tadi kan login header udah nih, ini login P kan. Nah terus kita mau bikin lagi nih login headernya nih. Nah jadi setelah kita bikin login ini P yang tadi ya, login P tadi yang kita sorry, ini kan login ya. Nah login P. Nah terus kita bikin login header nih di bawahnya. Oke langsung aja. Ini kita lihat progresnya dulu ya, belum berubah juga. Oke kita bikin login header nih di sini di bawahnya. Nah berarti titik login header, login header. Nah header pakai kurang awal lagi. Terus nih sorry pakai titik ya. Nah kayak gini dulu ya biar enak ya. Itu backgroundnya misalkan di ini pakai pagar lagi nih. Kita nggak punya pagar nih soalnya nih. Nah tuh nggak ada pagar, jadi laptop gue nih punya minus nih teman-teman, nggak ada simbol pagarnya gitu. Jadi kita pakai yang ini aja nih tadi, kita copy paste. Nah jadi kita contoh kasih 28D. Nah ini ya, terus paddingnya misalkan kita taruh di 20x. Oke terus taruh font size nya kita taruh berapa. Ini kan background, padding udah. Habis itu font kita taruh font size 1,4 aja lah buat ya, 1,4 em ya kayak gini. Oke habis itu bikin lagi nih font apa nih, font weight ini. Nah fontnya normal lah ya. Nah kita bikin sini normal tuh kayak gitu. Udah habis kita bikin itu, kita bikin align text line-nya. Text line-nya apa nih? Text line kita bikin center. Berarti center itu di mana? Di tengah teksnya. Nah belum ada perubahan. Nanti kalau misalnya belum ada perubahan berarti memang di pagarnya nih harus ngikutin yang Visual Studio Code ya. Oke. Nah jadi tuh ya kelihatan ya. Terus apa enggak kita buka di Notepad aja kali ya? Di Notepad biasanya ada tuh. Di sini gue punya contoh di Notepad di form login ya. Tadi kita ini coba kita buka yang form ini. Nah sini ada pagar nggak? Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Nah kita mau nyarinya yang ada logo pagarnya aja nih, soalnya di sini
harusnya. Nah ini ada problem juga nih, ini di sini harusnya pagarnya nggak gini nih. Cuma nanti kita ini aja lagi ya, apa nanti kita coba-coba lagi, atau enggak di sini kita bikin text file nih. Nah text file lagi ya, kita new window aja kali ya. Kita open folder, terus Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ini kita coba untuk kita pengen buatnya yang di sini gua ada contoh nih. Misalnya kita bikin ini yang gue bikin ya, web buat login ya. Nah ini contohnya tadi untuk login di sini. Nah di kayak gini teman-teman contohnya nih. Kalau ada tanda pagar nih, ntar ya. Kita di sini carinya yang Om tadi nelfon Om ya? Ini lagi ini nih Om, bentar lagi ngoding sebentar. Nah, ini kodenya udah ada nih. Iya Om, nih ini kodenya udah ada, tinggal kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Nah, coba. Nah, di kayak gini teman-teman. Jadi kalau nggak sesuai nih. Nah ini 28 ini berarti warnanya biru. Kalian mau warna apa? Misalnya kalian mau warnanya mau warna misalkan kasih 29. Nah 29 warnanya gini, misalkan 30 kita kasih 30D aja ya, warna biru ya. Nah kalau kita udah kasih kode di sini, apa yang terjadi? Belum muncul ya, masih ini. Oke, tadi kan kita udah punya nih. Nah terus kita bikin lagi nih teman-teman. Sudah bikin text line, terus kan kita bikin teks lagi nih, teks ini sebentar, teks transformnya apa? Nah kita bikin di sini uppercase. Nah, oke. Jadi teman-teman, walaupun kita nggak ada logo ini di keyboard, kita bisa ambil dari kode-kode lainnya. Yes, habis itu colornya apa? Nah ini jangan lupa nih, jadi patokan ini colornya, misalkan colornya triple F boleh, udah kasih aja berarti. Yang tadi pakai ini, yang ini nih, apa nggak tinggal di copy paste aja di sini colornya triple F gitu. Nah berarti triple F ini color yang dari fontnya ini warna putih. Oke. Nah setelah itu kita bikin lagi nih, habis login header bikin login container. Oke, titik dulu, login container. Nah kita bikin nih login kontainernya kayak gimana. Nah langsung ini merah biarin aja. Nggak ada sih, nggak ada. Nah kita bikin backgroundnya nih, backgroundnya apa? Nah misalkan backgroundnya kita mau bikin tadi sama yang ini nih, boleh 30D, biarin deh titik koma. Terus bikin paddingnya nih. Nah paddingnya berapa px? Nah kita bikin 12 px aja. Oke. Nah habis itu setelah kita bikin login kontainernya, bikin lagi nih untuk apa sih namanya, kita bikin login kontainer, kita bikin lagi nih di login P nya nih ya, login P nya ya, login P nya itu spasi ya, endingnya masih sama 12 px ya
begitu teman-teman. Nah setelah itu baru kita bikin login inputnya nih, login input. Nah login kasih input, nah begini ya. Sorry kok ini. Nah login input itu berarti box sizingnya berapa nih, box sizing. Nah jadi itu box sizing itu ukuran kotak boxnya itu loh, misalnya mengisi username passwordnya itu jenisnya apa, jenis border box. Nah border box, nah begitu begini ya. Nanti kita lihat tinggal LR. Nah dia belum berubah tuh. Nah terus kita bikin display nih, displaynya apa. Nah ini kita bikin ke atas dulu, displaynya kita kasih blok aja. Nah, terus kita kasih width, lebarnya berapa. Nah lebarnya 100% tetap. Nah berarti pas 100% begini ya. Oke, kita kasih border widthnya berapa tuh. Border width kita kasih 1 px aja lah ya, biar enak ya, biar enak sih 1 px biar enak aja. Terus kita kasih border stylenya kita kasih berapa tuh, si border stylenya misalkan kita kasih solid. Nah ya solid, paddingnya. Nah dia gitu tuh, pas kita modif selalu ada merah kayak gini, itu biarin aja gitu. Karena kalau misalnya udah komplit kita kasih 16 px aja ya. Nah gitu. Nah habis itu kita kasih outline. Nah outline nya mau kasih berapa, 0 aja lah ya, 0 gitu. Oke, setiap ini dia ada titik koma, habis dari titik koma, kalau enggak paling kasih dikit lah biar ini. Jadi ketahuan tuh kalau udah ini. Nah ini memang CSS nya agak banyak ya teman-teman. Nah terus kita kasih font family nya nih, font family kasih kita bikin inherit aja ya, inherit. Nah ini banyak banget nih pagar-pagar ini. Nah, ini kayak gini aja biar enak. Di situ kita bikin font size nya berapa. Nah kita bikin font size nya itu 0,95 aja ya, komanya gini ya teman-teman, 0,95 gitu. EM nih udah kelihatan, enter aja, baru titik koma. Lanjut kita kasih di login input begini ya. Itu kita nggak kasih kurung awal, kita kasihnya kurung kotak gini, yang kayak gini. Nah otomatis kan tulis type ya, tulis sama dengan email gitu ya. Ini masih merah nih. Nah sampai kasih ketik lagi baru nggak error, kasih koma di sini ya. Habis itu kita kasih lagi di sini login apa nih, login input. Nah login input kan belum ada tulisan itu, kita tulis manual aja. Nah habis itu kita kasih tab lagi, tulis kayak password, main password. Nah kayak gitu. Nah baru kasih kurung awal. Nah baru pencet enter. Buat kita lanjutin lagi, kita kasih backgroundnya lagi. Nah backgroundnya sama tadi, triple F ya, background. Nah background ini ya, triple F. Mana triple F nih. Karena kita udah pernah ngetik, jadi tinggal di enterin aja. Oke. Nah seperti ini. Nah, otomatis ya. Habis itu border color. Nah border colornya apa, kita kasih aja triple 8 ya, berarti di sini ada pagar triple 8 gitu ya. Oke. Nah habis itu
kita buat lagi nih ya di login inputnya ya. Nah, di sini kita langsung aja enter login input. Untuk inputnya kita ketik apa situ. Oh sorry, ini kan tadi kita udah bikin email sama passwordnya di sini login input ya. Ini kita harus ini dulu apa namanya. Oh ya, kita belum nambahin di color ya. Colornya color apa? Nah, habis dari border color itu kita bikin colornya dulu teman-teman. Colornya itu kita bikin 555 ya. Berarti di sini 555 ya. Oke, kayak gini teman-teman. Oke, jelas. Habis itu kita masuk ke fokusnya nih. Nah, fokusnya gimana? Nah, di situ kita ketik login input, kita tulis type ya, type. Nah, di situ kita bikin email. Nah, ini pakai ketik dulu nih, jangan lupa email. Kasih di sininya titik 2 baru fokus ya. Nah, oke, habis itu sama login input, login input sini type apa sini password. Tadi kan harusnya jangan email dong, kan tadi kita bikin username. Nah, ini sini username juga. Nah, sini password. Ini jangan lupa pakai ketik ya di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, baru di situ ada petik 2. Kok petik 2? Tanda bagi 2. Di sini ketiknya fokus. Kita fokus, sorry. Nah, kayak gini ya. Jadi habis itu masuk ke kurung awal. Nah, kita pencet enter. Nah, di situ kita baru tulislah border color ya. Border colornya apa tadi? Ya tadi 888. Oke, 888. Kenapa gue pencet enter supaya patternnya ini langsung ke detect gitu. Baru gue ketikin sesuai yang gue mau. Kode warnanya ya 888. Itu 888 tuh warnanya di abu-abu ya. Oke. Nah, setelah itu apalagi yang kita buat? Nah, kita bikin login input. Nah, di bawah sini ya, titik login input. Nah, apabila kita udah ketik, jadi nanti langsung muncul di layar tadi, misalkan input, enter. Nah, ya kita bisa pilih nih. Oke, login input. Nah, di sini kita mau bikin yang type submit. Nah, type. Nah, type itu submit ya. Nah, kirim ya. Nah, di sini kita pakai hover ya untuk ininya, submitnya ya. Nah, kayak gini teman-teman, hover. Terus kita kasih backgroundnya apa? Nah, background itu kita kasih 17C ya. Berarti di sini ini dulu tagar 17C. Oke, kayak gini teman-teman. Tuh ya. Habis itu apalagi yang kita buat? Nah, ini tadi kan warnanya itu kan kita taruh di 30D ya warnanya. Berarti di sini 30D ya. Oke. 30D. Warna biru ini ya. Oke.
Habis itu ini kita mau masukin untuk yang login inputnya untuk fokus. Nah, jadi tinggal di sini login input. Nah, habis itu kita tulis type-nya itu di sebentar ya, di habis itu submit. Nah, ini kan tadi yang hover. Nah, ini sekarang kita bikin yang fokus. Nah, fokus kayak gini teman-teman. Nah, baru kita kasih kurung kurawal ya. Nah, enter, terus kita kasih border colornya apa nih. Nah, colornya kita kasih aja 0,5A ya, 0,5 aja ya. Nah, oke, kayak gini. Oke, jadi warna biru gini. Atau misalkan kita mau kasih 30D juga boleh, terserah. Kampas 30D itu. Oke. Nah, jika seperti ini, apa yang terjadi? Di sini kan belum berubah ya. Karena di sini karena login ya. Nah, coba kita bikin di sini ya. Kayak gini style ya. Terus kita copy paste di sini. Ini, sorry, yang ini supaya dia berubah, men. Ya. Nah, sini, gitu. Coba. Nah, jadi seperti ini. Nah, kenapa tadi gua suruh bikin style? Karena tadi yang di sini nggak bekerja. Nah, jadi di sini nggak bekerja nih. Pas kita nggak taruh di sini, dia nggak bakal mau. Nah, tuh, masih mau. Karena kita di sini pakai style ya. Coba kalau di sini kita nggak pakai style nih, apakah masih work? Coba. Nggak mau kan? Nah, berarti di sini harus pakai style. Nah, style di sini buat memunculkan kode CSS-nya, tampilan CSS-nya. Oke, sini udah kelihatan ya. Tuh. Misalkan di sini ntar ya. Nah, gitu. Jadi ini coba di sini kita pengen ubah warnanya jadi misalkan kita 20D masih biru. Biru ya, berarti 30D aja, 30D aja ya. Oke, atau enggak kita di sini bisa ubah warnanya teman-teman. Kita mau ubah warnanya jadi warna biru. Biru jadi warna hijau boleh. Kita ubah warna hijau di sini. Nah, nanti kayak gini RGBA. Nah, ini tinggal kita copy paste dari warna-warna tadi. Kalau kalian mau ubah jadi warna hijau. Oke. Jadi warnanya di mana? Di sini. Nah, ini hijau sama border color. Kayak gini teman-teman. Hampir terjadi. Nah, kodenya belum berubah ya, harus sudah berubah di situ. Kayak gini. Jadi di sini kalau kita diinspek, nah dia jadinya seperti ini. Tuh ya. Kalau di sini kita ubah warnanya jadi warna hijau, nah harusnya berubah ya, harusnya. Nah, misalnya kita di sini ubah warnanya jadi warna, nah kita mau ubah jadi warna hijau nih. Berarti
kita nih copy, sini kita paste, maka dia berubah warnanya. Nah, coba belum ya, berarti kita mengubahnya di sini login header ya. Ini yang berubah bodinya di sini ya. Ini kan tadi kalau sebelumnya kan tadi warnanya ini aja ya, 456 ya. Nah seperti ini. Nah jadi nah di sini backgroundnya, oh di sini sorry, ini login container nih. Nah jadi kita untuk mengubah ininya tadi kita di login container. Nah jadi kalian sudah tahu nih tugasnya di login container itu untuk mengubah yang warna yang dari sini. Nah di sini login container nih. Kalau kita pencet ctrl shift ya di sini ya, klik aja. Nah di sini nih, ini background ini 456. Nah, ini ya tuh form login ngabuburit. Di sini kita tinggal tulis username Fauzian, passwordnya contoh Fauzian, nanti kita pencet login. Nah ini yang buat ininya nih, yang ya ini kan fokus, submit hover sama submit fokus. Nah jadi di sini kan tadi udah ditulis tuh. Nah yang ininya loh. Nah password ya, type password. Nah berarti di sini yang di sini ya. Nah username password begitu teman-teman. Nah paling sih itu aja ya untuk bikin form ya. Ini kita menarik ya untuk modding kali ini, karena ada plus minusnya juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah modding, udah tahu nih tempat di mana-mana aja. Mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian ada saran bisa di kolom komentar aja. Itu aja, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Nanti kita berbagi lagi, kita modding lagi untuk pembuatan proyek-proyek yang selanjutnya selain dari form login. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.